tipis. Oke. Kemudian kalau untuk media padat sendiri itu perlu kayak dikasih cairan gitu, ditetesi di objek glass, 1 tetes saja, terus ambil koloni kumannya pada media padat, kemudian diratakan dengan air steril di atas objek glass. Untuk yang direct specimen atau spesimen langsung, misalnya kalau dari swab luka atau swab bukal gitu, yang dari spesimen langsung, itu langsung aja diambil pakai cotton swab, terus diolesin di atas objek glass-nya. Kemudian dari langkah selanjutnya itu kan tadi tergantung medianya. Kemudian kalau udah diratakan di objek glass-nya, itu difiksasi supaya kumannya itu nempel di objek glass-nya dengan cara dipanaskan di atas api spiritus, kayak dilewat-lewatkan gitu. Mungkin ada gambarnya di bawah. Dilewat-lewatkan di atas api spiritus, tapi jangan sampai gosong. Kemudian preparatnya siap untuk diwarnai. Next. Oke. Kita masuk untuk pewarnaannya. Jadi untuk klasifikasi pewarnaannya itu ada pewarnaan kompleks dan sederhana. Kalau yang sederhana itu dia hanya pakai 1 jenis cat. Contohnya methylene blue dan pewarnaan KOH. Kalau untuk yang kompleks itu dia menggunakan 2 jenis atau lebih dari catnya. Itu ada pewarnaan yang diferensial dan khusus. Kalau untuk diferensial itu sesuai namanya, dia gunanya buat membedakan. Buat membedakan apa? Mungkin nanti dibahas di selanjutnya. Ada contohnya ini, Ziehl-Neelsen dan Gram yang besok adik-adik semua lakukan. Kemudian untuk pewarnaan khusus itu dia gunanya buat mencari bagian-bagian tertentu. Seperti contohnya Neisser dan Sever-Fulton. Mungkin dibahas di selanjutnya. Bisa next dulu. Oke, kita masuk ke pewarnaan yang pertama. Untuk pewarnaan gram, alatnya yang pertama OC steril, objek glass, lampu spiritus. Untuk bahannya karbol gentian violet, glukol, alkohol absolut, safranin atau air fusin, dan yang terakhir air. Untuk caranya sendiri itu dari preparat yang tadi sudah adik-adik siapkan, digenangi dengan gentian violet. Itu pewarna pertamanya selama 1 menit. Kemudian genangi lugol selama setengah sampai 1 menit. Ini lugol ini dia fungsinya buat memperkuat pewarnaan yang pertama. Atau ada istilahnya namanya mordan. Mordan itu dia memperkuat warnaan. Kemudian kalau udah dicuci menggunakan alkohol absolut, kemudian cuci dengan air, kemudian genangi air fusin, dan yang terakhir dibersihkan air dan keringkan dengan tisu. Kalau udah kering, nanti ditetesi minyak imersi dan dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Oke, next. Untuk interpretasi dari pewarnaan gram sendiri, itu adik-adik nanti bisa melihat dari morfologi, dan juga dia kan sesuai tadi pewarnaan gram itu pewarnaan diferensial. Dia ada gram, nanti bisa membedakan gram positif, dia warnanya ungu, dan gram negatif warnanya merah. Kalau untuk morfologi ini adik-adik bisa lihat di gambar yang sampingnya, itu ada macam-macam morfologinya. Ada kokus, dia bulat. Kemudian ada basil, dia lonjong. Kalau koko basil ini diantaranya. Terus kalau yang ini susunannya ada diplococcus, berarti dia buah. Streptococcus berarti dia berjejer. Stabilo bergerombol. Sama juga dengan yang basil. Kalau diplobasil dia dua-dua gitu, kalau streptobasil dia berjejer. Atau mungkin ada bentuk-bentuk lain, kayak bentuk koma itu vibrio. Bisa di next dulu. Oke. Untuk ini interpretasinya, interpretasi dari pewarnaan gram. Mungkin
Saya mau tanya adik-adik tuh, oke, di ini, di Sandy Meyan, oke. Kalau untuk gambar yang pojok kanan bisa ditunjukin nggak gambarnya yang pojok kanan? Oke, itu sesuai yang tadi di sorry. Oke. Kalau untuk yang maaf ya adik-adik, untuk yang itu kalau berdasarkan morfologi sama gramnya berarti tadi dia maksudnya kayak yang mana? Mungkin Staphylococcus Kak. Ya betul, Staphylococcus. Kalau gramnya tadi dia yang gram, Eh, yang koki Kak, gram positif. ya betul. Kalau dia warnanya ungu berarti dia yang positif ya. Makasih Dek Sandy. Oke. Kalau untuk yang sebelahnya bisa ditunjukin nggak ya? Oke. Itu dia gramnya kan positif, kemudian berjejer streptococcus. Dia bulat berjejer. Streptococcus gramnya positif karena warna ungu. Kemudian bawahnya, nah, tuh untuk gramnya dulu, gramnya dia itu maksudnya ke yang gram negatif. Kalau untuk eh, morfologinya, adik-adik ada yang bisa tebak untuk morfologinya yang preparat itu? Morfologinya. Jadi dia di antara, oke, Dede, oke, saya kasih tahu ya. Jadi untuk ini tuh morfologinya dia di antara eh, kokus sama basil. Jadi kokobasil. Tadi ada kan di slide sebelumnya di antara lonjong sama bulat. Oke. Kalau yang sebelahnya, oke, dia kan dia berbentuk batang, berarti basil. Gramnya gram negatif. Oke, bisa next mungkin. Diingat-ingat ya deh untuk interpretasinya. Kemudian apa sih yang bedain gram positif sama gram negatif? Itu dari eh, dinding sel dari bakteri tersebut. Jadi bisa dilihat yang di atas itu untuk bakteri gram positif dia punya dinding sel yang lebih tebal daripada yang gram negatif. Kalau bawahnya itu yang gram negatif, itu dia kan eh, apa namanya? Yang bawah itu dia ada outer membran, terus tengah-tengahnya tuh dinding selnya itu kayak cuma tipis gitu loh. Kalau dibandingkan dengan yang gram positif, inilah eh, alasan kenapa gram positif itu warnanya ungu. Coba bisa tolong balik ke slide yang cara pewarnaan. Em. Oke, ini adik-adik perhatikan untuk stepnya ya. Yang pertama genangi gentian violet, ini pewarnaan pertamanya. Jadi dia kan udah berwarna ungu semua nih. Terus dikasih lugol sebagai mordanya, penguat warnanya. Itu nanti kalau di logika nih, untuk gentian violet ini dia lebih lebih ke warnanya lebih ke kunci di yang gram positif apa gram negatif. Kalau dilihat dari dindingnya, dinding selnya tadi, yang bisa lebih mengunci warna, yang mana? Di Gatra mungkin lebih mengunci yang mana deh? Yang positif, Kak. Positif, oke. Oke, makasih deh. Jadi lebih mengunci yang positif ya. Setelah itu
kan stepnya cuci dengan alkohol absolut. Alkohol absolut ini sebagai dekolorator atau dia menghapus warna. Jadi nanti yang gram positif, dia warnanya masih kesimpan nih warna yang pertama. Sedangkan gram negatif yang dia dinding selnya lebih tipis, kalau digenangi dengan alkohol absolut, warnanya bakal luntur. Nah, kan udah luntur, kemudian dicuci dengan air. Nah, setelah itu dikasih pewarnaan yang kedua. Pewarnaan kedua nanti dia lebih masuk ke yang gram negatif, karena tadi gram negatif kan pewarnaan pertamanya udah luntur, sedangkan yang gram positif dia udah kekunci sama gintian violet. Jadi gitu ada untuk mekanismenya. Oke, mungkin bisa di next. 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 Oke, mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, mungkin saya izin untuk melanjutkan. Jadi selanjutnya adalah pewarnaan Schaefer-Fulton. Nah, pewarnaan Schaefer-Fulton ini kan tadi udah jelasin ada pewarnaan yang namanya diferensial sama khusus. Nah, untuk Schaefer-Fulton ini termasuk pewarnaan dari khusus. Nah, makanya dia khususnya tuh untuk mengidentifikasi dari spora pada bakteri. Untuk cara pengecatannya itu, yang pertama kita bisa tetesi dari Malasid Green 1 ml pada preparat yang sudah difiksasi. Jadi kalau preparatnya udah difiksasi, kayak udah dipanasin kayak gitu, kita bisa tetesi Malasid Green 1 ml. Kemudian selanjutnya kita bisa panasin lagi di atas lampu spiritus sampai kayak menguap gitu, tapi jangan sampai kayak mendidih gitu. Kemudian kita bisa diamkan sama 6 menit biar nanti itu nggak terlalu panas kayak gitu. Kemudian kita bisa cuci dengan air keran secara pelan-pelan. Kemudian selanjutnya bisa ditetesi dengan larutan safranin 0,5%, kemudian kita bisa biarkan itu selama 4 menit. Baru nanti kalau udah kita bisa cuci lagi, kemudian dikeringkan. Nah kalau udah nanti kita bisa tetesi minyak imersi yang gunanya nanti untuk pembesaran pada 1000 kali pada mikroskop. Nah, untuk interpretasinya di sini, jadi nanti bakal akan kan tadinya, pemetaan Schaefer-Fulton ini kan buat ngelihat spora nih. Nah, makanya nanti di sini kita akan lihat spora-sporanya di sini. Nah, sporanya itu pada pewarnaan Schaefer-Fulton dia tuh bakal warnanya tuh hijau, sedangkan nanti badan selnya tuh warnanya tuh merah. Kemudian selanjutnya di sini, jadi nanti sporanya itu ada letak-letaknya, jadi ada terminal, subterminal, sama sentral. Nah, kalau di terminal ini tuh dia tuh kayak di paling ujung, jadi kayak bakteri kemudian di paling ujung banget ini adalah terminal. Tapi kalau yang subterminal dia tuh ujung tapi nggak terlalu ujung, jadi kayak sedikit ke tengah gitu, tapi nggak terlalu tengah juga. Sedangkan kalau sentral dia tuh benar-benar ada di tengah kayak gini. Kemudian selanjutnya ada pewarnaan Eisner. Nah, untuk pewarnaan Eisner ini, dia tuh untuk identifikasi dari granula metakromatik. Nah, di mana biasanya itu ini tuh pada kasus-kasus difteri. Untuk alat dan bahannya itu ada cairan Eisner ABC, kemudian ada objek glass, kemudian ada lampu spiritus juga, kemudian ada lampu rak pengering, kemudian ada minyak imersi, kemudian ada mikroskop, ada masker medis, hand cone, terus stainless spattle, sama cotton swab. Nah, untuk caranya, jadi yang pertama biasanya kan karena ini ada difteri, biasanya kan kalau difteri itu kita ngambilnya tuh pakai di pseudomembran. Nah, pseudomembran tuh biasanya tuh di daerah tenggorok kayak gitu. Makanya nanti kita bisa lakukan swab tenggorok pakai cotton swab. Kalau udah di cotton swab pakai di tenggorok itu, kemudian kita bisa oleskan di swab tadi itu di preparat yang udah kita siapkan tadi. Mohon maaf sebelumnya disuapkan di objek glass. Nah, nanti kalau udah kita bisa fiksasi. Nah, untuk fiksasi ini kita bisa di atas lampu aqueous spiritus hingga kering, kemudian baru kita nanti lakukan untuk warnaannya. Yang pertama nanti kita tuangkan Eisner AB, di mana nanti untuk perbandingannya itu bisa 2 ml sama 1 ml. Kemudian kalau udah kita biarkan selama 10 menit, kemudian kita bisa buang dari Eisner AB-nya itu. Kalau udah kita bisa tuang Neisser C. Nah, untuk Neisser C ini tuh nanti kita biarkan selama 1-2 menit. Kalau udah kita bisa buang kembali, kemudian kita keringkan.
Nah, kalau udah kering, kita bisa tetesin yang imersi. Namanya imersi ini tadi untuk melihat mikroskop pada perbesaran 1000 kali. Nah, untuk interpretasinya, jadi nanti pada bakteri golongan difteri, ini tuh nanti akan terlihat granul-granul metakromatik berwarna ungu kehitaman, kayak gini ya. Dengan badan-badan bakteri nanti warnanya itu coklat kekuningan kayak gitu. Nah, biasanya tuh nanti kayak berbentuk seperti huruf V atau bahkan L kayak gini atau Y kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada pewarnaan Albert. Nah, untuk pewarnaan Albert ini itu, dia tuh untuk identifikasi dari granula metakromatik. Jadi, hampir sama kayak Neisner, cuma nanti warna jadi interpretasinya itu aja yang beda. Untuk cara kerjanya sama kayak tadi, kita bisa pakai cotton swab, kemudian nanti swab tenggorok pada bagian pseudomembran pada difterinya. Kemudian kalau udah, nanti swab yang tadi yang di cotton swab itu kita bisa taruh di objek gelas, kemudian kita fiksasi. Kalau udah, kita bisa tetesi preparat dengan larutan 1, yaitu Albert A, kemudian kita biarkan 3-5 menit. Kalau udah, kita bisa cuci dengan air mengalir. Kalau udah, selanjutnya kalau kering, kita bisa lanjutkan ke larutan yang kedua, yaitu Albert B, yang kemudian kita diamkan selama 1 menit. Kemudian dicuci kembali, kemudian kita keringkan. Nah, kalau udah kering, kita bisa amati dengan mikroskop dengan ditetesi minyak imersi. Nah, untuk interpretasinya hampir sama karena kayak tadi yang para Neisner, jadi nanti kita akan ditemukan granula-granula metakromatik, yang dimana nanti di sini tuh warnanya itu kayak hijau gitu untuk ininya, terus formasinya juga hampir sama, kayak formasinya tuh kayak huruf V kayak gitu. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Yusfa Alfiani, Asisten Laboratorium Mikrobiologi Angkatan 2020, izin untuk lanjutkan. Jadi untuk yang selanjutnya untuk pewarnaan KOH. Nah, pewarnaan KOH sendiri ini tadi kan dia termasuk dari pewarnaan diferensial, di mana untuk, mohon maaf, termasuk pewarnaan khusus, di mana untuk pewarnaan KOH ini itu dia untuk dilakukan pengecatan pada jamur. Nah, biasanya untuk mengidentifikasi adanya HIV dan juga spora. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, untuk yang pertama itu bisa diteteskan larutan KOH, disesuaikan untuk spesimennya. Nah, kalau pada kulit, KOH yang digunakan itu 10%, nah kalau pada rambut itu 20%, sedangkan pada kuku itu 40%, karena pada kuku ini kan dia strukturnya tebal. Nah, itu menggunakan KOH 40%. Nah, setelah itu, setelah diteteskan pada objek gelas, kemudian dicampur dengan spesimennya. Setelah dicampur dengan spesimennya, bisa ditutup dengan deglas, kemudian ditunggu 5-10 menit, dan selanjutnya bisa juga dihangatkan secara berulang agar materi debrisnya ini bisa terurai, dan setelahnya itu langsung bisa dilakukan pemeriksaan di mikroskop. Nah, untuk biasanya untuk perbesarannya ini itu menggunakan pembesaran 40 kali. Bisa next. Nah, untuk interpretasinya ini, nah tadi kan untuk KOH dia untuk mengidentifikasinya adanya HIV dan spora. Nah, untuk yang panjang panjang itu dia adanya HIV. Nah, untuk yang bulat-bulat itu dia sporanya. Lalu ada HIV yang panjang itu atau spora yang atas. Nah, selanjutnya bisa dilihat juga pada gambar sebelah kanan itu ada HIV-nya ini dia pendek-pendek, dan juga ada sporanya yang bulat-bulat ini tuh dia bentuknya tuh seperti spaghetti and meatball, di mana dia bentuknya kayak spaghetti, HIV-nya, lalu untuk sporanya ini seperti bakso seperti itu, dan dilihat pada gambar bawahnya lagi, ada yang namanya ektotrik dan juga endotrik. Nah, kalau ektotrik itu apa? Nah, kalau ektotrik itu dia sporanya berada di luar dari batang rambut. Nah, sedangkan untuk endotrik berarti dia sporanya di dalam dari batang rambut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya next. Nah, selanjutnya untuk pewarnaan Giemsa. Nah, untuk pewarnaan Giemsa ini tuh dia biasanya untuk mendiagnosis adanya infeksi virus herpes simplex dan juga varicella zoster. Jadi ini biasanya pewarnaan yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya infeksi virus. Nah, untuk cara kerjanya ini, untuk yang pertama, setelah preparatnya jadi, difiksasi,
setelah difiksasi, lalu digenangi dengan metanol 96%, lalu ditunggu selama 3-5 menit. Setelah itu ditetesi dengan larutan GMSA 10%, didiamkan selama 20-30 menit. Setelah itu dibuang, lalu dibilas dengan air mengalir. Nah, setelah dibilas, lalu dikeringkan, dan kemudian nanti bisa ditetesi dengan minyak imersi, lalu diamati pada besaran 1000 kali. Next. Nah, untuk interpretasinya, nanti untuk pengecatan GIMSA ini nanti akan terlihat adanya multinucleate giant cell. Nah, ini untuk gambarannya bisa dilihat seperti itu. Lalu next. Nah, untuk selanjutnya ada pewarnaan Ziel-Nelson. Nah, untuk pewarnaan ZN ini tuh dia tadi termasuk pewarnaan diferensial, di mana dia ini berguna untuk membedakan antara adanya BTA atau bakteri tahan asam dan juga non-BTA, non bakteri tahan asam. Nah, biasanya dilakukannya ini tuh dia setelah handling spesimen, jadi setelah mendapatkan sputum dibuat preparat. Nah, sputumnya ini tuh biasanya dari MTB. Nah, seperti itu, selain dari sputum juga bisa menggunakan dari non-sputum. Nah, itu bisa menggunakan dari LCS atau liquor cerebrospinal, dari jaringan atau dari red serum. Nah, untuk alat dan bahannya itu dia ada OSE, gelas objek, kemudian lampu spiritus, mikroskop, minyak imersi, dan juga cat Ziel-Nelson yang terdiri dari tiga cat. Yang cat pertama yaitu ada carbolfusin 10 mili, kemudian ada dekolorator. Dekoloratornya ini ada HCl 3% dalam alkohol absolut. Kemudian ada cat counterstain-nya, methylene blue. Nah, counterstain ini tuh dia cat lawan atau cat pembanding, di mana pada BTA negatif itu dia bisanya akan menyerap dari pewarnaan dari methylene blue-nya ini. Nah, untuk BTA positif itu dia tidak akan menyerap dari methylene blue-nya ini. Selanjutnya next. Nah, untuk dari cara kerjanya sendiri, yang pertama objek gelasnya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan kapas alkohol, kemudian untuk sputumnya ini diambil menggunakan OC ataupun lidi. Nah, setelah itu bisa dibuat di preparat, digulirkan dengan digulirkan spiral di objek gelasnya dengan ukuran diameternya 2x3 cm. Kemudian setelah itu difiksasi preparatnya, dipanaskan di api spiritus, dilewat-lewatkan seperti itu tadi. Jangan sampai gosong, cukup sampai kering aja. Setelah kering, nanti bisa dimulai dilakukan pengecatan. Nah, untuk pengecatannya ini, untuk yang pertama bisa digenangi terlebih dahulu dengan karbolfusin. Nah, setelah digenangi dengan karbolfusin, lalu bisa difiksasi di atas spiritus, dipanaskan, itu cukup sampai menguap. Nah, setelah menguap, keluar uapnya, didiamkan terlebih dahulu, ditunggu 5 menit. Nah, setelah ditunggu 5 menit, nanti sisa catnya ini dibuang, kemudian dicuci lagi dengan HCl 3% tadi dalam alkohol absolut. Nah, sehingga nanti catnya itu bakalan larut semua. Nah, setelah itu langsung dicuci, dibilas. Nah, setelah dibilas nanti baru digenangi dengan methylene blue 20-30 detik. Nah, di mana methylene blue-nya itu dia sebagai counterstain. Dan selanjutnya setelah didiamkan 20-30 detik dibuang, dan selanjutnya dibilas dan dibiarkan kering, kemudian ditetesi dengan minyak imersi, dan bisa diamati di mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Bisa next. Nah, ini untuk interpretasinya. Nah, biasanya untuk BTA, nah apabila dia diketahui di BTA, itu dia akan berwarna merah. Nah, kalau non-BTA, itu dia akan tadi, karena dia menyerap dari methylene blue-nya, methylene blue itu kan dia berwarna biru. Nah, makanya untuk yang non-BTA, itu dia warnanya akan berwarna biru. Nah, selain itu, untuk interpretasinya itu ada menurut juga dari skala IUATLD, di mana menurut International Union Against Tuberculosis and Lung Disease ini, jadi apabila dia tidak ditemukan BTA pada 100 lapang pandang, itu bisa ditulis saja negatif. Nah, kalau misal ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang, itu bisa ditulis saja, misal menemukan 7 BTA ya ditulis saja 7 seperti itu. Nah, kalau dia ditemukan 10-99 BTA dalam 100 lapang pandang, itu bisa ditulis positif 1. Nah, kalau dia ditemukan 1-10 BTA dalam 1 lapang pandang, ditulis positif 2. Nah, kalau ditemukan lebih dari 10 BTA dalam 1 lapang pandang, itu ditulis positif 3. Selanjutnya next.
Nah itu untuk gambarnya bisa dilihat. Nah untuk BTA-nya ini, untuk BTA itu dia tuh biasanya bentuknya basil. Untuk MTB ya, biasanya MTB itu dia bentuknya kayak basil terus warnanya merah, khas banget. Nah nanti bisa diamati, jadi bisa diamati untuk per lapang pandangnya itu kalian mendapat berapa, nanti ditulisnya sesuai dengan tadi ketentuan dari skala IUTLD-nya tadi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin belum ada, Kak. Baik, dari asisten lain apakah ada yang ingin ditambahkan? Mungkin nambahin dikit aja, ngoreksi dikit aja di slide sebelumnya di sini. Sorry. Oke. Jadi untuk yang slide sebelumnya yang tadi dibacakan oleh Stan Ida itu untuk yang Mycobacterium tuberculosis, dia yang menyebabkan TBC itu loh, Dek. Itu di yang slide sebelumnya. Kalau yang ini dia juga bakteri tahan asam yang di slide yang ditampilkan saat ini, tapi ini dia spesimennya dari slit skin smear atau red serum dari cairan telinga ini, Dek. Nah, itu biasanya pada kasus infeksi lepra dan dia perhitungannya juga beda. Kalau tadi kan untuk yang MTB positif sampai positif 3. Kalau ini dia sampai positif 6. Kayak yang dari gambar ini. Mungkin dari saya itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kalau memang tidak ada yang ditanyakan, bisa dicukupkan untuk sekian untuk tentiran malam pada kali ini. Mungkin sebelum ditutup, alangkah baiknya kita bisa membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Terima kasih untuk sudah hadir pada tentiran malam ini. Saya dari Asisten Mikrobiologi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih.